Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Tedi Priyatna MAG dan kepada Bapak Samsudin Aji Saputra MPD. Baik, perkenalkan nama saya Sadam Somarti dengan NIM 123202095 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saya di sini dalam rangka sidang munakwasah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa di MTS Al-Muqtariyah Raja Mandala. Latar belakang penelitian saya yaitu di lapangan masih banyak guru PAI yang menggunakan metode ceramah konvensional sehingga proses pembelajaran cenderung monoton. Akibatnya siswa seringkali pasif, cepat bosan, bahkan motivasi belajar mereka menurun. Fenomena ini berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran serta berkurangnya minat dalam mengikuti kegiatan belajar PAI. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya motivasi dan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI karena keterbatasan variasi media pembelajaran. Media yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta karakteristik siswa masih jarang digunakan secara optimal. Nah, berdasarkan studi literatur, terdapat gap penelitian, yaitu yang pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji secara bersamaan hubungan pemanfaatan media kreatif dengan peningkatan motivasi serta pemahaman siswa dalam PAI. Yang kedua yaitu penelitian sebelumnya dominan dilakukan di sekolah negeri, sedangkan penelitian saya sendiri yaitu saya teliti di sekolah swasta masih jarang diteliti. Nah, jadi berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan media pembelajaran kreatif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, khususnya pada mata pelajaran PAI. Topik ini dipilih karena sejalan dengan kebutuhan inovasi pembelajaran PAI di era modern dengan fokus utama pada peningkatan motivasi belajar dan pemahaman siswa melalui penggunaan media kreatif, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran kreatif dalam konteks PAI, memberikan referensi bagi guru PAI dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan efektif, dan dapat diterapkan sebagai model pembelajaran alternatif di madrasah swasta dengan kondisi sarana terbatas. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran kreatif dalam mata pelajaran PAI di MTS Al-Muqtariyah Raja Mandala. Rumusan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran kreatif terhadap motivasi belajar siswa. Yang rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran kreatif terhadap pemahaman siswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran kreatif dalam pembelajaran PAI di MTS Al-Muqtariyah Raja Mandala. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh media pembelajaran kreatif terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh media pembelajaran kreatif terhadap pemahaman belajar siswa. Yaitu teori dan tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu tinjauan penelitian terdahulu yang berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pemanfaatan media pembelajaran kreatif berkontribusi positif terhadap peningkatan motivasi dan pemahaman siswa dalam pembelajaran PAI di tingkat MTS. Jadi kreativitas guru ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan suasana belajar yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini di MTS Al-Muqtariyah Raja Mandala diharapkan dapat memperkuat bukti empiris tentang efektivitas media pembelajaran kreatif serta memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan strategi pembelajaran PAI yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi pendidikan. Yang kedua yaitu teori, ada dua teori yaitu teori behavioristik dan teori multimedia learning. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Jadi teori behavioristik ini yaitu merupakan teori belajar yang mempunyai pandangan tentang adanya
Perubahan tingkah laku individu tertentu disebabkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon merupakan hasil dari penggunaan teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu teori multimedia learning oleh Mayer yang menyatakan bahwa penggunaan media yang menggabungkan teks, gambar, dan visual dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Menurut teori ini, manusia memiliki dua saluran utama dalam memproses informasi visual dan verbal. Ketika kedua saluran ini dimanfaatkan secara bersamaan, hasil belajar dapat meningkat karena siswa dapat mengkonstruksi makna dari kedua bentuk informasi tersebut. Yaitu kerangka hipotesis, yang mana media pembelajaran kreatif berdampak pada peningkatan motivasi dan pemahaman siswa. Sekarang yaitu pendekatan penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pemanfaatan media pembelajaran kreatif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI. Terus metode penelitiannya itu menggunakan metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti dan memahami secara mendalam satu kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Untuk sumber data penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama itu person, paper, dan flash. Nah, untuk person yaitu guru PAI dan siswa sekolah MTS Al-Muqtaryah Raja Mandala. Yang kedua yaitu paper, yaitu dokumentasi seperti modul ajar dan lain-lain, terus profil madrasah, visi misi, terus kebijakan kurikulum. Yang ketiga itu tempat flash ya. Nah, jadi tempat ini ya itu di sekolah MTS Al-Muqtaryah Raja Mandala sumbernya. Terus yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini kita menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini kita menggunakan model interaktif Miles dan Hammerman. Nah, jadi ini tuh terdapat 4 aktivitas model interaktif ini, yaitu yang pertama itu pengumpulan data. Nah, jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan data dilakukan dalam waktu yang lama sehingga akan diperoleh banyak data dan sangat bervariasi. Yang kedua itu reduksi data. Nah, jadi reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarahan, dan membuang data yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu penyajian data. Jadi setelah proses reduksi data disajikan dalam bentuk uraian dengan bentuk-bentuk yang lain seperti tabel, grafik, dan diagram untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian sudah dilakukan. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Nah, jadi kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan hasil penelitian. Jadi kesimpulan ini berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas. Sekarang yaitu hasil penelitian. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan, jadi guru PAI khususnya guru PAI di sekolah MTS Al-Muqtaryah Raja Mandala, khususnya yang saya wawancarai itu guru akidah akhlak dan guru fikih, mereka itu telah berupaya mengintegrasikan berbagai media kreatif dalam proses pembelajaran PAI. Media yang digunakan meliputi video pembelajaran, terus PPT interaktif,
gambar visual, serta permainan edukatif seperti kuis dan sebagainya. Nah, jadi media tersebut digunakan untuk menarik perhatian siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih hidup. Nah, dalam prakteknya, siswa terlihat lebih antusias, terus aktif bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi. Nah, sehingga suasana kelas menjadi interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa media kreatif mampu berfungsi sebagai stimulus yang positif yang memicu respon aktif dari siswa sesuai dengan prinsip teori behavioristik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media kreatif memberikan dampak positif terhadap motivasi dan pemahaman siswa. Siswa menjadi lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, terus mereka merasa tertarik pada materi yang diajarkan, serta lebih mudah memahami konsep-konsep keislaman yang sebelumnya bersifat abstrak. Misalnya, ketika guru menanyakan video tentang akhlak terhadap orang tua, siswa menunjukkan respon emosional yang kuat dan mampu mengaitkan isi video dengan kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pula pada pembelajaran fikih, penguatan video praktik ibadah membantu siswa memahami tata cara wudhu dan sholat dengan benar. Nah, hal ini sejalan dengan teori belajar behavioristik, di mana media pembelajaran kreatif berperan sebagai stimulus yang mendorong timbulnya respon positif berupa peningkatan perhatian, semangat, dan pemahaman siswa. Melalui penguatan berulang dan pengalaman belajar yang menyenangkan, terbentuk perilaku belajar yang lebih aktif, disiplin, dan bermakna. Jadi kita ke pembahasan, berdasarkan temuan lapangan, implementasi media pembelajaran kreatif oleh guru PAI, khususnya guru akidah, akhlak, dan fikih, menunjukkan bahwa media seperti video pembelajaran, terus PPT interaktif, gambar visual, dan permainan edukatif Islami mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan menarik. Nah, siswa terlihat lebih fokus, antusias, dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Nah, jadi penafsiran terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa media kreatif berfungsi sebagai pemicu perhatian siswa. Unsur visual, audio, gerak, dan interaksi membantu menstimulus keterlibatan belajar. Materi PAI yang sebelumnya dirasa abstrak seperti akhlak, adab, dan tata cara ibadah menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Dengan demikian, media kreatif berperan dalam menjembatani materi teoritis menjadi pengalaman belajar yang lebih realistis bagi siswa. Nah, ketika dianalisis lebih jauh, efektivitas media kreatif dalam pembelajaran PAI dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoritis. Dari perspektif behavioristik, media kreatif berperan sebagai stimulus yang mampu memunculkan respon aktif dari siswa. Rangsangan berupa video, suara, dan visual warna-warni mendorong siswa untuk memperhatikan dan merespon instruksi guru dengan lebih cepat. Untuk kesimpulan yaitu penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media pembelajaran kreatif seperti video, PowerPoint interaktif, gambar visual, dan permainan edukatif Islami secara signifikan mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI. Temuan yang paling menonjol adalah bahwa siswa yang sebelumnya pasif dan kurang antusias berubah menjadi lebih fokus, aktif bertanya, dan terlibat dalam diskusi ketika pembelajaran memanfaatkan media kreatif. Selain itu, materi-materi abstrak seperti akhlak, adab, dan praktik ibadah menjadi lebih mudah dipahami ketika divisualisasikan melalui media audiovisual. Nah, temuan ini memberikan jawaban langsung bahwa media kreatif berperan penting sebagai stimulus kuat yang membangkitkan respon positif sesuai dengan teori behavioristik dan teori multimedia learning. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.